Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafsah Sasa Febianti NIM 191910301145 dari kelas Praktikum Pemetaan C Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya membahas bagaimana cara meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Berikut poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama, apa itu new normal? Yang kedua, sistem pembelajaran pada era new normal. Kemudian, pendidikan era revolusi industri 4.0 di tengah COVID-19. Yang keempat, pembelajaran bidang praktikum pemetaan. Yang kelima, cara meningkatkan kompetensi bidang pemetaan di era new normal. Yang keenam, yaitu kesimpulan. Kemudian, pandemi COVID-19 ini memang selama beberapa bulan terakhir telah mengubah pola hidup masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, masyarakat pun dihimbau untuk tidak keluar rumah. Hal ini membuat perubahan di beberapa sektor, mulai dari pariwisata, transportasi, online, hingga usaha-usaha lainnya. Tak bisa selamanya menjalankan hal ini. Untuk menjamin keseimbangan perekonomian, sejumlah negara akhirnya melonggarkan kebijakan terkait mobilitas masyarakatnya dan pola hidup baru atau new normal. Nah, apa sih itu new normal? New normal adalah sebuah perubahan budaya hidup yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Juru bicara pemerintah untuk penyebaran COVID-19, Ahmad Yuryanto, menegaskan bahwa istilah new normal lebih menitikberatkan perubahan budaya masyarakat untuk terbiasa berperilaku hidup sehat. Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat terpaksa harus berpergian di luar rumah, menghindari kerumunan massa, dan juga menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, sejauh ini masyarakat terus mempertahankan pola hidup sehat sesuai dengan protokol untuk menjadi tatanan normal yang baru. Kemudian, yaitu sistem pembelajaran di era new normal menerapkan sistem daring dan luring. Sistem daring sendiri merupakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui dalam jaringan, sedangkan luring dalam luar jaringan. Pembelajaran yang terjadi pada pandemi COVID-19 adalah distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan baik melakukan pembelajaran dalam jaringan atau daring dan luring seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bahkan sebagian besar menggunakan kombinasi daring atau luring. Pandemi COVID-19 ini telah memaksa seluruh komponen pendidikan di Indonesia melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Implementasi pembelajaran jarak jauh telah mengenalkan pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran di mana siswa dan guru terkoneksi dalam internet, sedangkan luring pembelajaran tidak memanfaatkan jaringan internet atau offline atau tatap muka. Sistem pembelajaran kita telah berubah. Pembelajaran di dalam kelas semula dengan tatap muka menjadi tatap maya dengan menggunakan teknologi seperti video conference atau web conference. Begitu juga pembelajaran di luar kelas juga memanfaatkan berbagai teknologi. Siswa secara mandiri mencari informasi dengan melihat di televisi atau video, membaca di media cetak maupun online, dan mendengarkan radio atau podcast. Namun sayang,
Dalam belajar dari rumah ini, kegiatan belajar mandiri secara kolaboratif antar siswa minim terjadi. Hal ini karena keterbatasan media pembelajaran kolaboratif secara online. Di samping juga keterbatasan kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran kolaboratif secara online. Yang terjadi kemudian adalah kolaborasi antara siswa dengan keluarga, bisa dengan ayah, ibu, adik, dan kakak. Kondisi seperti ini kadanglah menimbulkan permasalahan karena belum tentu terdapat kesepadanan antar kolaborator. Dampak buruknya terjadi pada siswa seperti banyak keluhan dan kebosanan belajar dari rumah. Kondisi psikologis anak yang terjadi dalam pelaksanaan belajar dari rumah inilah yang mendorong siswa ingin segera kembali belajar secara normal di sekolah. Keinginan sebagian besar siswa ini selaras dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan kebijakan new normal pada masa pandemi COVID-19. Kemudian, pendidikan era revolusi industri 4.0 di tengah COVID-19. Pendidikan era revolusi industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai cara mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran. Pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things. Dengan dihapuskannya ujian nasional, belajar di rumah melalui aplikasi tertentu, kuliah daring, bimbingan, dan seminar daring merupakan contoh pelayanan bidang pendidikan yang mempercepat penerapan pendidikan era revolusi 4.0. Bagaimana tidak, baik pengajar maupun peserta didik dipacu untuk memahami setidaknya penggunaan teknologi digital. Di sisi lain, peserta didik juga dipaksa untuk mengeksplor teknologi dan informasi serta menyalurkan kreativitasnya melalui inovasi-inovasi dalam tugas-tugas yang diberikan. Tentu, penyesuaian diperlukan dalam menerapkan pendidikan era revolusi 4.0. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wabah COVID-19 ini menjadi salah satu pendorong penerapan sistem ini. Di sisi lain, selain dituntut memahami teknologi dan informasi serta cara mengimplementasikannya, tentu terdapat permasalahan yang timbul, yaitu terkait sarana prasarana yang memadai. Misalnya, peserta didik dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki smartphone atau laptop, maka kebijakan sudah seharusnya memperhatikan hal tersebut. Pihak sekolah memiliki surat keputusan atau SK peserta didik kurang mampu dan melakukan pendampingan belajar bagi mereka yang telah didata dengan memperoleh subsidi silang atau pemecahan masalah lainnya. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa setidaknya internet tersedia di daerah pendidikan agar menghindari pula alasan untuk pulang ke masing-masing kampung halaman dikarenakan menghindari penyebaran COVID-19. Di balik hal tersebut, peserta didik dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan pendidikan era revolusi 4.0 dengan menerapkan Internet of Things, sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya melalui tugas bersama atau kolaborasi. Tugas individu maupun proyek tertentu yang bermanfaat di tengah situasi wabah ini. Selanjutnya, saya akan membahas pembelajaran pada bidang pemetaan, yaitu pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi. Sebelum pandemi, kita sudah tahu kan pastinya pada saat kita melihat kakak tingkat melakukan praktikum pemetaan secara langsung.
Praktikum pemetaan menggunakan software seperti GIS dan alat pengukuran pemetaan langsung di lapangan seperti GPS, theodolit, kemudian total station yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Sehingga dengan kita melakukan pengukuran langsung, menurut saya kita bisa lebih mengerti dan paham mengenai pengukuran pemetaan di lapangan. Kemudian setelah pandemi, praktikum pemetaan dilakukan dengan menggunakan alat sederhana, yaitu mengimplementasikan alat ukur sederhana ke kehidupan sehari-hari yang sudah pernah saya jelaskan di video selanjutnya, yaitu kita melakukan pengukuran horizontal menggunakan alat ukur meteran, serta kita melakukan pengukuran vertikal dengan menggunakan pipa selang air. Kemudian cara meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Yang pertama yaitu mencari referensi mengenai laporan praktikum. Menurut saya, dengan mencari referensi dan mengenai laporan praktikum, kita setidaknya bisa mengetahui bagaimana tata cara menyusun laporan praktikum pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga pada saat kita akan melakukan praktikum selanjutnya, kita bisa mengerti, kita sudah mempunyai wacana untuk setelahnya. Nah, ini kemudian yang kedua yaitu mencari referensi video tata cara melakukan praktikum pemetaan, seperti bagaimana cara menggunakan theodolit, bagaimana cara menggunakan GPS, bagaimana cara menggunakan total station, agar saat kita terjun di lapangan, kita dengan mudah kita bisa paham untuk mengaplikasikan alat tersebut. Kemudian juga dengan praktikum sebelumnya yang pernah kita lakukan, dengan kita mencari referensi video tata cara melakukan praktik pemetaan, seperti melakukan pengukuran beda tinggi pada lantai, kemudian mengukur luas tanah, kita bisa mengerti, kita bisa melakukan, kita bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari kita bagaimana cara mengukur dengan baik, bagaimana cara mengukur beda tinggi dengan pipa selang, sehingga memudahkan kita ketika kita tidak mempunyai alat khusus untuk praktikum pemetaan. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti webinar. Dengan kita mengikuti webinar, kita akan menambah wawasan kita. Kita akan mengetahui hal-hal baru sehingga kita kedepannya bisa lebih mengetahui apa yang belum kita tahu. Kemudian kita dengan mengikuti webinar, kita akan menambah pengalaman, kita akan menambah relasi. Kemudian juga menurut saya bisa mengikuti lomba-lomba offline, mengikuti lomba-lomba online. Jadi kita bisa mempunyai gambaran bagaimana cara melakukan pengukuran praktikum pemetaan. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari saya mempelajari praktikum pemetaan sebelum dan sesudah pandemi, yaitu
Dengan adanya COVID-19 ini, sistem pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi new normal, yaitu kita melakukan pembelajaran daring. Kita lebih banyak teori karena kita tidak bisa melakukan praktikum secara langsung. Kemudian seperti praktikum pemetaan yang seharusnya dilakukan secara langsung dan menggunakan alat ukur seperti yang saya telah jelaskan tadi seperti total station, tetapi menggunakan alat sederhana seperti meteran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video pembelajaran yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. See you next time. Dadah.